Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 Sake 27 dan kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi saham dengan dosen pengampu Ibu Nur Asmilia, SEMM AK, dan saya Risma Adelia Ramadanti. Dan saya Inka Nadia Agustin. Saya Sabila Permata Tania. Perkenalkan, nama saya Ica Saleha. Dan inilah presentasi kami. Saya akan menjelaskan beberapa yang ada di sebelah kanan saya. Untuk pengertian saham, saham adalah tanda bukti kepemilikan modal pada suatu perusahaan dan suatu kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal. Nama perusahaan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegang sahamnya dan yang tersedia untuk dijual. Seseorang yang sudah menanamkan saham di suatu perusahaan, ia memiliki hak atas perusahaan tersebut. Tempat atau saran yang mempertemukan para investor dengan perusahaan yang menjual saham disebut bursa efek. Pergerakan saham ditunjukkan oleh indeks harga saham. Jika indeks harga saham naik, itu artinya secara rata-rata harga saham di pasar atau di bursa mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada beberapa jenis saham. Dalam pasar modal terdapat dua jenis saham. Yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa atau biasa disebut common stock dan saham istimewa atau preference stock. Nah, untuk common stock sendiri atau saham biasa itu jenisnya saham ini yang paling sering digunakan dan paling populer di pasar modal karena pemilik saham jenis ini akan menerima dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan laba dan tidak memperoleh dividen ketika perusahaan dalam kondisi buruk serta memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham RUPS atau disingkatnya. Jenis saham ini didesain sebagai gabungan antara obligasi dan saham biasa. Beberapa investor menyukai jenis saham yang bisa menghasilkan pendapatan tetap atau seperti bunga obligasi. Pemegang saham ini memperoleh hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividennya dibandingkan jenis saham biasa. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada beberapa jenis dividen yang merupakan realisasi dari pembayaran dividen. Yang pertama, dividen tunai. Dividen yang dinyatakan dan dibayarkan secara pada waktu tertentu dan dividen tersebut berasal dari dana yang diperoleh secara ilegal. Dividen tersebut jumlahnya bervariasi tergantung dari keuntungan perusahaannya. Yang kedua, dividen properti. Suatu distribusi keuntungan perusahaan dalam bentuk properti atau barang. Yang ketiga, dividen likuidasi. Distribusi kekayaan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk perusahaan tersebut dilikuidasi. Dan ada juga tentang materi perbedaan antara agio dan disagio saham. Agio merupakan selisih lebih setoran pemegang saham dinilai dari nominalnya. Dalam hal sebuah saham dikeluarkan dengan nilai nominal. Lalu disagio saham merupakan selisih kurang setoran pemegang saham di bawah nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nominal nilainya. Dan ada juga pembahasan dalam tentang RUPS dan RUPS-LB, yaitu yang pertama RUPS. RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham itu perbedaannya ada pembagian dividen pada akhir tahun, kebijakan untuk melakukan ekspansi perusahaan, kebijakan penambahan dana dengan cara menjual obligasi atau meminjam perbankan, kebijakan perusahaan untuk menambah hutang pada tahun depan karena perusahaan berniat untuk mengeluarkan produk baru. RUPS-LB adalah rapat umum pemegang saham luar biasa. Yang pertama itu pergantian direksi dan manajer secara tiba-tiba.
Yang kedua, penerbitan reg issue. Yang ketiga, adanya direksi atau salah satu manajer yang memegang posisi penting terlibat dalam tidak kriminal dan itu mampu mempengaruhi harga saham. Lalu yang terakhir, terjadi demonstrasi besar-besaran pada para buruh dan permasalahan telah berlarut-larut, tidak ada penyelesaian yang konkret. Nah, ini materi terakhir, keuntungan dan kerugian dalam memiliki saham. Memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun. Yang kedua, memperoleh capital gain. Ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa seperti pada RUPS dan RUPSLB. Yang keempat, dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan, dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. Akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi saya punya pantun buat kalian semua. Ada sumur di tengah ladang cakep. Bolehlah kita menumpang mandi. Wow. Bolehlah kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood.